Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung ke channel MRAS Islami. Segala puji kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta seluruh alam, serta salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan membahas tentang rukun iman yang wajib dipahami umat muslim. Rukun iman merupakan dasar kepercayaan dalam Islam yang wajib diamalkan oleh orang yang beriman. Rukun iman terdiri dari 6 hal. Rukun artinya dasar atau pokok yang harus dikerjakan. Sementara iman artinya yakin atau percaya. Hudar Rahman dalam bukunya yang berjudul Rukun Iman menjelaskan, rukun iman dituangkan dalam diri orang yang beriman melalui 3 tahap. Antara lain, iman diyakini dalam hati, iman diikrarkan dengan lisan, dan iman diamalkan dengan anggota badan. Iman diyakini dalam hati mengandung pengertian percaya atau yakin dengan sepenuh hati bahwa alam semesta dan seluruh isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adanya siang dan malam. Adanya berbagai macam makhluk baik yang nyata maupun gaib. Sedangkan iman diikrarkan dengan lisan, dilakukan dengan mengucap, saya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan saya beriman kepada ketetapan baik dan buruk daripadanya. Sementara itu, iman diamalkan dengan anggota badan, yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat, tidak berbohong, dan lainnya. Merujuk pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan bahwa rukun iman berjumlah 6. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Kepada Rasulullah, Jibril bertanya, beritahukanlah kepadaku apa itu iman. Rasulullah bersabda yang artinya, iman itu artinya engkau beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas, berikut rukun iman yang wajib diyakini oleh umat muslim. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau qada dan qadar. Makna rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya
mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada atau wujud. Untuk dapat mengenalnya, kita harus mengetahui sifat-sifat yang dimilikinya. Secara keseluruhan, sifat-sifat Allah ada 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Orang yang beriman pada sifat-sifat Allah hanya akan menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Selain itu, orang yang beriman juga meyakini bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan olehnya, sehingga hilanglah prasangka buruk pada Allah dan akan berusaha untuk tidak sombong. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat artinya percaya dengan adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak pernah melihatnya. Malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nur atau cahaya. Mereka termasuk makhluk gaib. Perintah iman kepada malaikat tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini dan mempercayai adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya antara lain kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kepada kitab Al-Quran, selain meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati, sebagai umat Islam, kita harus berpedoman dan mengamalkannya. Dalam sebuah riwayat Ibnu Hibban, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan suhuf atau lembaran-lembaran. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, berapa jumlah kitab yang telah Allah turunkan? Rasulullah menjawab, ada 104 kitab diturunkan kepada Nabi Syed, 50 suhuf, diturunkan kepada Nabi Idris, 30 suhuf, diturunkan kepada Nabi Ibrahim, 10 suhuf, diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat 10 suhuf. Allah juga menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
Keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul-Rasul Allah artinya meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Mereka diciptakan untuk membawa ajaran dan kebenaran kepada para umat. Para rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara malaikat. Ada banyak nabi dan rasul yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang wajib diketahui ada 25 nabi dan rasul. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Rasul akan mendatangkan banyak manfaat. Adapun buah iman yang diperoleh salah satunya mendapat keselamatan dunia akhirat. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Fat ayat 13 yang artinya, dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Fat ayat 13. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat artinya meyakini dan mempercayai bahwa hari itu pasti akan datang. Pada hari itu, alam semesta beserta seluruh isinya akan hancur. Manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dan dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Datangnya hari akhir hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Namun janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nyata. Sebagaimana termaktub dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 197 yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf. Beriman kepada hari akhir akan menambah ketaatan seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, orang yang beriman akan senantiasa berhati-hati dalam setiap perkataan dan perbuatannya semasa hidup di dunia, karena segala yang diperbuat akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar artinya yakin dan percaya dengan sepenuh hati bahwa takdir yang baik maupun yang buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang terjadi pada manusia sudah menjadi ketetapannya. Qada artinya ketetapan. Sebelum manusia lahir di dunia,
Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan segala tentang kehidupan manusia tersebut, mulai dari rezeki, kematian, nasib, dan lainnya. Sementara itu, qadar artinya ketentuan atau kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah menentukan apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, manusia cenderung bersikap rendah hati karena segala sesuatu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.